Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini kita akan belajar tentang mengenal iklan. Nanti kita akan pelajari ciri-ciri iklan, fungsi iklan, terus jenisnya, dan isi di dalam iklan tersebut. Kita akan mulai sebelum ke ciri-ciri dan sebagainya. Ibu akan memberitahu dulu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita minggu ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Nah, untuk indikator minggu ini kita akan menentukan ciri-ciri teks iklan dan menentukan isi iklan. Kita akan awali dengan penjelasan tentang definisi iklan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan berarti berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Di sini dijelaskan bahwa iklan adalah pesanan. Ada orang yang memang membuat iklan untuk mendorong, membujuk agar orang lain tertarik gitu. Akhirnya menggunakan atau tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kita akan lanjut ke ciri-ciri teks iklan. Ada 6 dalam ciri-ciri teks iklan yang harusnya terdapat. Pertama adalah informatif dan komunikatif. Karena bentuknya adalah membujuk, berarti iklan itu harus informatif dan komunikatif. Harus memberikan informasi dan harus nyambung gitu bahasanya dengan orang yang diberikan informasi itu. Komunikatif berarti ketika satu orang berbicara dan dimengerti oleh orang lain, itu komunikatif. Kedua adalah objektif dan jujur. Ini banyak iklan kita yang tidak objektif dan tidak jujur gitu. Nanti akan kita lihat iklan yang kalian pilih nanti objektif atau tidak, jujur atau tidak. Ketiga, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Iklan bentuknya harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami agar orang tidak bingung terhadap apa yang diiklankan gitu. Keempat, tidak menyinggung pihak lain. Nah, ini yang disebut kode etik. Tidak boleh menyinggung pihak lain. Dalam hal ini yang produknya sejenis. Gitu. Kelima adalah menarik. Ini menarik karena kan membujuk. Orang akan tertarik apabila ada tampilannya bagus. Tampilannya menarik. Ketika tidak menarik, orang nggak mungkin mau lihat gitu. Makanya sekarang banyak iklan yang dibuat semenarik mungkin gitu. Terakhir, bahasanya komunikatif. Ini yang lanjutan di atas bahwa iklan itu harus bahasanya komunikatif, harus ngajak gitu ya. Kedua, fungsi iklan. Fungsi iklan pertama adalah sebagai sarana informasi. Iklan digunakan untuk memberikan informasi terhadap barang dan jasa. Kedua, persuasi atau mempengaruhi. Iklan ini digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik terhadap barang atau jasa yang kita iklankan. Ketiga adalah sarana edukasi terhadap masyarakat. Ini kebanyakan ketika bentuk iklannya adalah bentuk layanan masyarakat yang non niaga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bentuk yang jenis iklan niaga pun terdapat ada sarana edukasi. Contohnya iklan Pepsodent yang mengiklankan untuk rajin sikat gigi, ya itu kan ada sarana edukasi di dalamnya. Terakhir, sarana mempopulerkan jati diri agar lebih terkenal. Iklan digunakan untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan dirinya gitu, agar orang kenal terhadap produk yang diiklankan tersebut. Gitu. Nah, ini jenis iklan ada 4 besar. Ada pola penyajian, sifat iklan, tujuan iklan, dan ruang iklan. Di dalam pola penyajian terdapat media cetak dan media elektronik. Di dalam sifat iklan nanti ada niaga dan non-niaga. Di dalam tujuan iklan ada penawaran atau permintaan dan pengumuman. Di dalam ruang iklan terdapat iklan baris dan iklan kolom. Nah, Ibu perlihatkan ke kalian contoh-contoh iklannya supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan iklan media cetak.
Nah, ini adalah iklan media cetak. Iklan media cetak berarti dibuat di dalam dia bentuknya visual, dalam pamflet, brosur, koran dan sebagainya. Itu iklan media cetak. Beda dengan iklan media elektronik. Media elektronik berarti bentuknya dia harus ada di dalam media elektronik dan bergerak. Ada audio visual. Kalau media cetak tadi hanya visual saja, di dalam media elektronik ini ada audio visual, ada suara dan ada gerak. Ini bentuk iklan niaga. Kenapa disebut bentuk iklan niaga? Karena dia akan menghasilkan laba. Semakin banyak orang tertarik dan membeli produk ini berarti akan menghasilkan banyak laba. Makanya disebut dengan iklan niaga. Beda halnya dengan iklan non niaga. Ini iklan layanan masyarakat. Kalau kita sering mendengar ada iklan layanan masyarakat, nah itu disebutnya iklan non niaga karena tidak menghasilkan laba untuk pengiklannya. Ada juga iklan permintaan atau penawaran. Nah, ini contohnya iklan lowongan pekerjaan. Jadi ada permintaan, ada penawaran, menawarkan di sini kan. Terus ada iklan pengumuman, memberikan informasi. Iklan baris. Nah, kalau iklan baris ini biasanya ada di koran, bentuknya kecil-kecil. Dan kata-kata yang digunakan pun kadang-kadang banyak yang disingkat-singkat karena iklan kolom ini hanya satu kolom saja, iklan baris ini hanya satu baris saja gitu. Tempatnya tidak terlalu besar gitu. Beda dengan iklan kolom. Kalau iklan kolom dia lebih besar dibanding iklan baris. Sampai situ, ada yang mau ditanyakan untuk jenis iklan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada isi dalam iklan. Nah, dalam iklan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang terdapat di dalam iklan. Tergantung nanti jenis iklan apa gitu. Iklan apa yang kita analisis. Pertama adalah nama produk. Kalau nama produk mau jenis iklannya apapun pasti ada nama produknya. Kedua, gambar. Nih, ini tergantung dia bentuknya apa. Tadi kan iklan baris tidak ada gambarnya kan. Kalau iklan kolom ada. Terus ada rangkaian kata. Untuk rangkaian kata ini kemungkinan besar semua ada rangkaian kata. Karena produk saja sudah rangkaian kata gitu. Ada gerak. Gerak apabila digunakan dalam iklan elektronik. Ada visual, audio visual. Sama suara pun ketika iklannya audio visual pasti ada suara atau dan gerak gitu. Tapi ketika menggunakan iklan cetak atau iklan yang hanya menggunakan visual, gerak dan suara tidak ada. Nah, kita akan coba menganalisis satu iklan. Ini iklan Indomie. Semua orang di Indonesia menyukai ini. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Kita akan analisis. Pertama kita akan analisis ciri-ciri iklannya. Nah, pertama informatif dan komunikatif. Betulkah? Ada, betul. Di keterangannya, nonton bola lebih seru apabila sambil makan Indomie. Kedua, objektif dan jujur. Ada. Betul sekali, orang Indonesia ketika nonton itu pasti sambil ngemil gitu. Nah, ngemilnya orang Indonesia itu makan Indomie gitu. Ketiga, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Adakah? Ya, betul ada. Iklan tidak berbelit-belit. Rangkaian kata di dalam iklan itu tidak terlalu panjang. Keempat, tidak menyinggung pihak lain. Ada? Betul, karena iklan hanya membahas produk dia sendiri gitu, tidak membandingkan dengan produk iklan yang lain. Kelima, menarik. Ada permainan warna yang mencolok di dalamnya. Warna merah ya, merah menyala. Keenam, bahasanya komunikatif. Betul, bahasa iklan langsung pada intinya. Kita lanjut ke fungsi iklan. Pertama, sarana informasi. Betul, menginformasikan produk mie. Kedua, persuasi atau mempengaruhi. Betul, ada kalimat nonton bola lebih seru kalau sambil makan mie gitu.
Ketiga, sarana edukasi. Betulkah? Tidak. Karena terlalu banyak makan mie instan tidak baik terhadap kesehatan ya. Keempat, sarana mempopulerkan jati diri. Betul, memperkenalkan produk mie instan. Dan di hal ini adalah produk Indomie. Kita lanjut ke jenis iklan. Jenis iklan pada pola penyajiannya dia menggunakan media cetak. Pada sifat iklan bentuknya adalah niaga, iklan niaga. Tujuan iklannya adalah penawaran, menawarkan. Terus surah iklannya berbentuk iklan kolom. Kita lanjut ke isi dalam iklan. Nama produk ada Indomie, gambarnya ada varian Indomie, Indomie goreng. Rangkaian katanya ada Indomie goreng bikin nonton bola makin semangat. Gerak tidak ada karena berbentuk cetak. Terakhir suara tidak ada pula karena berbentuknya cetak. Tugas untuk minggu ini adalah kalian mencari salah satu iklan yang terdapat di media massa, baik yang elektronik maupun cetak. Terserah kalian mau ambil yang mana, mau yang berbentuk elektronik atau berbentuk media cetak. Lalu kalian analisis ciri iklannya, fungsi iklan, jenis iklan, dan isi dalam iklan. Sesuaikan dengan format yang tabel yang Ibu contohkan tadi. Jadi dipisah-pisah ciri iklannya apa saja, fungsi iklannya apa saja, jenis iklannya apa saja, dan isi dalam iklannya apa saja. Lalu kalian kumpulkan sesuai jam pelajaran Ibu, itu kalian kumpulkan di meja piket. Tapi kalian screenshot juga hasil latihan kalian dan dikumpulkan juga di GCR. Ibu tutup materi kita minggu ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Apabila ada pertanyaan untuk tugas dan sebagainya, boleh japri Ibu. Kalian mengumpulkan sesuai waktu ya. Sesuai waktu 2 jam pelajaran itu harus sudah selesai. Terima kasih Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.